Kita start Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita buka database-nya. Saya lebih suka untuk untuk database MySQL gitu ya. Untuk pengolahannya saya lebih suka dengan ini software MySQL atau SQL Yoke ya, SQL Yoke dibanding PHP MyAdmin. Tapi kalau kalian cenderung ke PHP MyAdmin juga nggak apa-apa ya, nggak masalah sebenarnya. Kemarin kita punya database namanya DB mahasiswa ya. DB mahasiswa ini ada namanya tabel mahasiswa. Nah ini ada ya. Kalau misalnya kalian yang biasa menggunakan PHP MyAdmin nggak apa, saya juga mungkin bisa ditampilkan juga gitu ya. PHP MyAdmin. Khawatirnya mungkin dari mahasiswa yang biasanya menggunakan default dari SAM yaitu PHP MyAdmin, kemudian lihat penyampaian dari saya yang menggunakan SQL Yoke agak bingung gitu takutnya. Kita punya database kemarin namanya DB mahasiswa ya. Ini tabelnya tabel mahasiswa. Nah, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya. Tapi kita belum punya kolom untuk image, untuk foto. Nah, kita buat dulu. Kalau di dalam PHP MyAdmin, kita kalau ingin menambahkan field, menambahkan kolom, kita bisa ini klik struktur ya. Klik struktur, kemudian kita tambahkan kolomnya mau di mana. Di setelah nilai atau setelah waktu input. Kalau ingin setelah nilai, berarti kita pilih di sini setelah nilai, gitu ya. Kemudian yang ingin ditambahkan berapa kolom? 1 atau 2, karena kita hanya menambahkan 1 kolom, yaitu kolom upload image ya. Kan kita kasih nama kolom foto gitu ya. Hanya 1 kolom, berarti ya kita tuliskan di sini 1 kolom aja. Jadi kalau ingin lebih dari 1 kolom bisa kalian sesuaikan gitu ya. Nah, karena kita 1, kita pilih 1, kemudian kita klik kirim. Nah, di sini akan muncul, nah misalkan kita beri nama foto gitu ya, karena kita ingin menampilkan foto dari mahasiswa, ingin upload foto mahasiswa. Kemudian untuk jenis tipe datanya adalah varchar aja ya, karena nanti ini adalah tipe data yang nanti akan kita panggil di dalam directory folder gitu ya. Kemudian panjangnya mungkin sepanjang-panjangnya ya, tapi kita batasi juga mungkin 100 atau 150 nggak apa-apa. 150 karakter. Jadi kalau misalkan ada image yang begitu panjang, dia akan bisa menyimpan penuh. Tapi kalau misalkan kita panjangnya cuma 10, nanti kalau misalkan image-nya itu namanya panjang, itu nggak akan kesimpan seluruhnya. Nah, kadang-kadang kita siasati gitu ya. Karena kita ingin menyimpan database dengan data yang kecil, maka panjang dari field ini kita misalkan batasi hanya sampai 15 karakter aja, 15 huruf aja gitu ya. Nah, tapi nanti penamaannya kita sesuaikan, tidak sesuai dengan nama file yang kita upload. Jadi nanti ada caranya sendiri ya. Kemudian selanjutnya adalah yang harus di checklist adalah apa ya? Kalau nggak salah ini deh. Ini harusnya kan tak ternilai. Biasanya itu namanya not null ya kalau nggak salah deh. Saya biasanya menggunakan SQL. Jadi kalau di checklist, kalau misalkan namanya kosong, kalau di checklist dia tetap bisa menyimpan. Tapi kalau namanya nggak ada, dia nggak bisa menyimpan. Terserah mau di checklist atau tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau di sini kayaknya kalau namanya kosong nggak mungkin sih ya. Kayaknya nggak harus, mesti ada namanya. Jadi saya checklist saja, saya simpan. Kemudian kita lihat lagi di data mahasiswa, tabel mahasiswa, apakah sudah muncul? Sudah muncul ya. Foto dengan tadi 150 karakter. Tapi nanti nggak apa, ini kan baru contoh aja. Nanti selanjutnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Oke, ini sudah kita punya database dan sudah tersedia field untuk upload fotonya. Selanjutnya adalah
membuat koneksi PHP. Nah, koneksi PHP juga kita udah punya ya. Kita sudah punya koneksi PHP-nya, yaitu di dalam kemarin nama foldernya adalah data mahasiswa ya. Kita punya file koneksi namanya koneksi.php. Kita buka aja. Nah, ini file koneksi.php kita ya. File koneksi.php kita. Localhost, usernya root, database-nya DB mahasiswa, passwordnya kita kosong. Selanjutnya kita sudah punya file koneksi. Oh ya, tadi kita belum membuat direktorinya ya. Di sini kita buat direktorinya, misalkan kita beri nama foto gitu ya. Sehingga nanti file yang kita upload itu akan masuk ke dalam folder atau direktori foto ini. Oke, sudah. Selanjutnya membuat koneksi, kemudian membuat form upload. Nah, kita belum punya ya untuk form uploadnya, nggak apa, kita buat aja form uploadnya, tidak harus di dalam aplikasi yang kemarin, tapi coba kita buka dulu aplikasi yang kemarin. Localhost data mahasiswa, kemarin passwordnya adalah Zahra 321. Ini kemarin kita di sini ya. Nah, kelihatannya kita bikin sementara ini, kita bikin si upload fotonya ada di sini aja deh ya, dipisahkan dulu. Nanti kalau sudah berhasil mungkin bisa kita gabungkan. Pertama kita ganti aja data nilainya dengan nama upload foto. Data nilainya itu ada di home ya, kalau nggak salah di home. Oke, data nilainya kita ganti dengan upload foto. Kemudian page upload gitu ya. Sehingga nanti ketika diklik, dia akan memunculkan halaman untuk upload foto. Nah, di sini belum ada, kita di sini data mahasiswa ya. Kemudian nilai, data nilai. Kalau gitu kita buat aja upload, kemudian ini upload foto gitu. Upload PHP. Kita belum punya nih upload.php-nya, kita buat new upload.php. Buka masih kosong. Nah, kita buat nih formnya. Formnya seperti apa? Seperti membuat form biasa ya. Seperti membuat form biasa, dan juga metodenya kita sesuaikan, mau menggunakan post atau mau menggunakan get, itu bebas ya. Jadi kita buat dulu dengan judul misalkan H1 atau H2 deh, upload data mahasiswa, upload foto mahasiswa gitu ya. Kemudian kita buatkan form inputnya, tag inputnya, input ini, kemudian tipenya file dia ya, tipenya file, namanya juga disamakan aja sementara, tipe file, name-nya file. Kemudian nanti yang keduanya adalah tombol untuk submit, yaitu dengan input tipenya submit. Ini tipenya adalah file dan name-nya dengan file. Untuk name ini sebenarnya tidak harus file ya, bebas namanya. Kemudian input, kita lihat dulu deh hasilnya ya. Kita lihat dulu hasilnya. Coba kalau kita refresh, ini namanya jadi upload foto. Kita klik upload fotonya, nah dia akan muncul di sini ya. Biar ada di tengah, kita kasih center dulu aja ya, biar posisinya ada di tengah. Center, kemudian dikasih sedikit
paragraf gitu ya, biar agak turun sedikit, kemudian ditutup dengan text center lagi. Ini kita refresh. Nah, ini udah di tengah, udah berada di tengah. Kemudian kita buat tombol untuk submitnya. Ini kan baru untuk mengambil filenya gitu ya. Kita selanjutnya membuat tombol untuk submitnya. Bisa menggunakan tag input juga, tapi tipenya, type-nya sama dengan submit. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi, name-nya upload, value-nya juga upload. Name-nya bebas sih juga ya sebenarnya, tapi nggak apa, kita samakan dulu. Name-nya upload. Dan value-nya, value itu adalah nanti si tombol ini namanya apa gitu ya. Value upload foto deh ya, upload foto biar beda. Oke, kita lihat di refresh. Nah ya, sudah upload foto. Jadi nanti kita bisa pilih filenya, kemudian kita upload foto. Kita coba ya, untuk filenya dipilih, misalkan kita memilih karena kita inginnya foto ya, kita pilih salah satu foto mana ya. Waduh, ini aja deh. Nah, ini contohnya logo deh. Kita pilih ini, kemudian kita upload. Nah, dia belum ada respon apa-apa. Mengapa? Karena belum dibuat form. Makanya kita buat form dulu seperti ini. Ada form, actionnya kemana gitu ya. Actionnya itu nanti ini namanya aksi.php, tapi kita nggak harus ini namanya. Artinya action ini ketika di submit, dia akan melakukan proses ke file apa gitu ya. Dan metodenya ini bebas juga, bisa post bisa get, kita gunakan post aja disamakan. Nah, yang terpenting adalah ini ya, type-nya harus menggunakan ini, multipath slice form data, itu harus menggunakan ini. Ini salah satu syarat kalau kita ingin mengupload foto ya. Kita tambahkan action di kita tambahkan form dulu, form, kemudian actionnya kita kasih nama proses aja deh, proses upload gitu ya, upload.php. Kemudian metodenya samakan post, kemudian type-nya sama dengan tadi apa, multipath slice from data ya, multipath slice from data. Kemudian kita buat tag form penutupnya, jangan lupa ini. Nah, kalau sudah seperti ini, harusnya kalau kita membuat kalau kita menekan tombol upload, maka dia akan memproses ke file proses upload.php. Kita coba ya, refresh dulu, kita pilih filenya, kita pilih salah satu, misalkan ini, kita klik upload foto. Nah, dia akan langsung ke halaman proses upload.php. Tapi karena kita juga belum ada halaman proses upload.php-nya, ya di sini tentunya akan muncul objek not found. Karena itu kita buat dulu, buat file lagi, namanya proses upload.php. Masih kosong. Nah, lalu apa yang ada di dalam proses upload.php? Kita lihat lagi di sini, itu ini ya, ini harus sama proses juga, move uploaded file. Kemudian ada nama variabel filenya dan ada si nama filenya. Kemudian nanti diinsertkan ke dalam database gitu ya. Kita bisa ini kita klik HP dulu, jangan lupa HP gitu ya. Kemudian tadi apa, move upload file tadi
Oh, ini variabelnya ya. Variabelnya pun bebas sebenarnya. Variabelnya, variabel file, kemudian nanti nih lokasinya. Kemudian selanjutnya adalah query untuk menginsertkan ke dalam tabel yang mana gitu ya. Kita bebas juga namanya, boleh disamakan query sama dengan MySQL. Kemudian tadi kita koneksinya apa sih? Kita buka dulu file koneksinya materi. Nah, file koneksinya kita sama ya, variabelnya MySQL. Kalau di sini tadi MySQL query ya, MySQL query. Coba nanti kita coba. Sebentar. Kayaknya untuk koneksinya ada perbedaan. Kalau dia di sini menggunakan MySQL Connect ya. Kalau kita kan sudah MySQL. Biasanya kalau MySQL Connect ini biasanya itu untuk PHP versi 5. Kita jangan pakai ini deh. Kalau gitu untuk insertnya kita bisa copy paste dari ini aja. Dari insert data mana ya? Ini nih. Nah, ini aja deh. Kita copy. Taruh di sini. Jadi kita ada variabel MySQL-nya ya, beda, agak beda. Karena dia mungkin biasanya pakai PHP versi 5. Insert into TB mahasiswa. Nah, ya, TB mahasiswa, kemudian ID value-nya ini. Kemudian kita tambahkan di sini, berarti kita harusnya bukan insert into, harusnya pakainya update ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita coba dulu aja. Foto gitu ya. Kemudian di sini variabel foto. Variabel foto ya. Nah, ini. Tapi variabel fotonya di sini belum ditentuin nih, harus ditentuin dulu. Nah, lagi ajan kita break dulu ya. Kita break dulu biasa seperti biasa 5 atau 10 menit ya. Yang mau sholat silakan sholat dulu, nggak apa-apa.
Baik, kita lanjutkan ya. Saya selesaikan lagi. Jadi sampai sini ya. Selanjutnya kita tambahkan tadi, kita belum tambahkan file koneksinya ya. Kan sudah punya koneksi PHP di sini. Berarti kita tambahkan untuk file koneksinya. Karena kita berada di dalam folder yang sama, berarti kita tinggal menuliskan include koneksi.php ya. Gunakan kutip seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah ini nama file, kemudian ini nama direktorinya. Direktorinya itu adalah foto ya. Kemudian slice ini nama apa namanya, nama filenya. Kita lihat lagi di sini seperti ini. Oke, file disesuaikan ya, ini kebalik kayaknya nih. Harus begini. Nah, harusnya ini dulu tadi kita kebalik. Jadi kita buat variabel nama dulu ya. Variabel nama sama dengan variabel files, ini ya. Kemudian tadi file, kemudian nama. Ya. Kemudian selanjutnya kita buat variabel lagi, file temp, variabel file temp sama dengan kita copy aja, ini adalah temp name gitu ya. Coba pakai temp name. Oke, sudah sama. Nah, dari sini kemudian kita sesuaikan move upload filenya, variabel file tmp, ini juga disamakan namanya itu, kemudian dipakai kutip ya, nama direktorinya, kemudian titik nama dari filenya kayak gini, jangan lupa di komanya. Oke, sudah, baru ini query-nya di sini. Nah, gini. Kita coba dulu ya, berhasil nggak nih? Dari press, ambil salah satu file, misalkan ini .jpg, upload. Kita lihat database-nya kosong. Berarti ada yang belum masuk. Insert sudah berhasil, tapi ini masih ada yang belum pas. Variabel nama sama dengan file name ya, file name betul. Kemudian variabel file udah sama, move upload file betul. Kemudian ya harus sudah betul ini. Oh, ini betul variabelnya ya, variabel foto ini berarti. Ini harusnya adalah variabel nama. Oke. Jadi nama file nanti yang akan masuk. Coba kita coba lagi. Refresh dulu, pilih filenya, misalkan go chicken png, upload, kita refresh. Nah, ini udah masuk ya, go chicken.png untuk fotonya nih. Nah, kemudian kalau sudah masuk seperti ini, kita cek dulu nih di folder fotonya, ternyata udah masuk juga tuh ya. Coba kita hapus lagi, kita hapus
kita back lagi, refresh dulu, pilih file yang lain, misalkan batik nih, batik, kita upload. Nah, kita lihat di dalam folder ini batik PNG udah masuk ya, sudah masuk, kemudian database-nya pun sudah masuk ya. Oke, berarti kita udah berhasil. Kemudian berarti kalau sudah berhasil seperti ini, kita buat header location. Header location-nya kemana nih? Ya, sama seperti kita lihat di proses-proses yang lain, misalkan ketika kita proses create data ya. Nah, ini ada header location, kita copy aja. Di sini, nah gini ya, coba. Tapi kita bukan ke data mahasiswa nih harusnya. Berarti harusnya ke mana nih? Ke home, ke PHP gitu ya. Kemudian pakai apa? Pakai page ya, page upload ya. Oke, berarti page sama dengan upload. Kita coba lagi. Back, kita refresh, pilih file, misalkan mana ya? Cari yang lain deh. Misalkan ini most populer nih. Ini nih, green misalkan ya. Upload foto, udah balik ke sini ke halaman ini, tapi datanya masuk ya. Fotonya juga masuk ya. Tuh. Terus kita bisa nambahkan alat ya. Jadi misalkan mungkin contohnya. Ini kan ada page sama dengan upload, kita tambahkan dan apa ya? ID misalkan atau kode sama dengan sukses. Nah, gitu. Kemudian di home PHP bisa kita tambahkan gini. Sini bawahnya aja ya. If tadi apa? Variable get kode ya. Kode sama dengan sukses. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian echo menggunakan JavaScript nggak apa ya, script sedikit aja. Kemudian alert upload sukses. Kemudian kita tutup scriptnya, karena untuk pop-up ini paling mudah pakai JavaScript sih. Kalau misalnya kita tidak pakai JavaScript, mau nggak mau kita harus menggunakan modal Bootstrap. Kita coba dulu ya. Refresh dulu, pilih file, dan misalkan ini MongoDB, upload foto. Nah, upload sukses. Oke, kita lihat lagi datanya, benar nggak masuk ya. Di foto juga masuk. Nah, ini udah berhasil nih untuk upload foto ya. Jadi caranya seperti ini. Ini filenya sederhana ya, sederhana sekali. Prosesnya juga kita nggak usah yang panjang-panjang, tapi sebenarnya kalau kita ingin proses yang lebih panjang bisa ya. Misalkan kita ingin membatasi kapasitas dari image yang kita upload, kemudian kita juga ingin membatasi jenis file yang kita upload, hanya JPG dan PNG misalkan. Atau juga kita bisa membatasi macam-macam deh karakternya gitu ya. Kalau misalkan si nama file itu ada yang mempunyai karakter seperti simbol-simbol, itu kan kadang-kadang kita nggak bisa masuk ke dalam database. Nah, makanya harus ditambahkan sedikit codingan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan jika ada yang mau ditanyakan.
Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, sebenarnya sih kalau materi upload itu sudah sampai sini dan cukup. Nah, sekarang adalah untuk menampilkan si filenya bagaimana gitu ya. Nah, kalau misalkan kita di sini punya file, misalkan di data mahasiswa gitu ya. Nah, kita ingin menambahkan upload fotonya di sini, di update sini. Nah, kita pindahkan aja tuh berarti si tadi namanya apa? Namanya adalah upload ya. Namanya upload. Nah, si upload ini inputnya kita copy gitu ya. Kita copy, kita pindahkan ke edit ya. Form update, form update deh. Form update. Oke, kita taruh di sini. Berarti kita kecilin dulu. Taruh di mana ya? Taruh di bawah sini deh. Kita buat PR. Kemudian kita tambahkan td di sini. 1, 2, 3 kolom ya. Berarti kita menggunakan colpen sama dengan 3 karena ada 3 kolom yang digabung. Nah, kita pastikan kode ininya apa, kode HTML untuk inputnya. Kita tutup td-nya atau tabel row-nya. Save, kita lihat hasilnya dulu. Nah, di sini dari ya filenya kita mau upload apa. Nah, kemudian selanjutnya kita kasih ini nih, metodenya post nih, and type-nya harus sama ya, harus ada ininya. Berarti kita pindahkan ke sini, ke formnya mana formnya? Formnya metodenya get ya, metodenya get nggak apa-apa, paste di sini. Kemudian di update-nya berarti nanti proses ini kita copy paste juga. Paste juga dipindahkan ke dalam file update-nya dia. Update-nya kita buka file update-nya, mana update. Nih. Nah, kita tak masukkan di sini. Nah, seperti ini. Cuma karena dia metodenya get, jangan metodenya get ya dia. Metodenya get. Lalu bagaimana nih kalau metodenya get, bisa nggak dia? Metodenya get bisa nggak ya? Kita coba dulu deh. Ini sudah tuh metodenya get. Oke. Coba kita refresh si asep ini. Berarti di sini insert ya. Oke deh, nggak apa-apa deh, kita coba dulu ya. Kita coba dulu hasilnya seperti apa. Kita refresh asep, gendernya laki-laki, nilainya 90. Oh, di sini asep mana asep? Kita hapus dulu deh. Hapus dulu asep. Mana asep ya? Oh, ada. Oh, ini nih asep. Nilainya belum ada ya. Nilai dan gender belum ada. Kalau di sini gendernya udah ada. Oke, coba kita proses apa yang terjadi. Masuk ke sini, makanya ini handle case ini kurang pas nih. Lihat dulu hasilnya apa. Hasilnya betul asep. Ya, asep bisa nih, cuman insertnya dia nggak mau ya. Karena metodenya tadi get. Berarti kayaknya harus pakai post deh. Khusus yang image ini. Coba dulu ya, ganti post semuanya. Post. Google Post. Oke, jadi post ya. Kemudian di sini ada juga post.
Lihat lagi ini, kita hapus yang kosong. Kemudian si upload tadi, mana upload tadi ini ya, si update ini enter location ini kurang pas, ini ditambahkan page, ini jadinya home page sama dengan apa nih, lihat dari sini nih, home sama dengan data. Nah, sama dengan data. Dan nanti kembalinya ke halaman utama ini. Kalau kita manual kan gini nih, page sama dengan data. Home-nya belum. Home. Nah, kan ke sini harusnya kembalinya. Oke ya. Coba kita upload si Budi. Update. Gendernya laki-laki, nilainya 100. Kita pilih fotonya ini misalkan. Upload. Ya, udah kembali. Datanya masuk ya, laki-laki 10. Ini fotonya gimana? Fotonya masuk juga ya. Fotonya masuk, berarti harus pakai post dia. Fotonya masuk tapi dia insert, harusnya kan update dong, jangan insert gitu ya. Nah, berarti gini, si query ini nggak perlu ya, query insert ini nggak perlu, berarti ditambahkan di sini koma foto sama dengan nama ya, label nama ini. Nah, gini. Nah, posisi ini dibalik, ini adanya di atas. Nah, gitu. Terus selanjutnya kita lihat deh, dikasih tambahan di sini kalau fotonya udah masuk. Jadi kita hapus lagi ya. Hapus lagi. Kalau di sini fotonya udah masuk atau belum, si tanggal input kita hapus aja kali ya, atau nggak usah. Sebentar, ini di data mahasiswa ya. Data mahasiswa mana sih? Data mahasiswa ini nih. Nah, kita tambahkan di sini foto, berarti copy foto gitu ya. Terus di sini sama tambahkan juga foto. Kita tahu sudah ke belum. Nah, kemudian oke. Kita ganti sekarang yang transport. Update. Transport udah gendernya laki-laki, nilainya 50 misalkan. Pilih file yang hijau aja nih. Upload. Masuk ya, transport masuk. Cuman ekstensinya ternyata nggak masuk ya. Kenapa ekstensinya nggak masuk? Kalau tadi masuk deh. Kita lagi deh. Cari yang lain. Putri. Perempuan. Nilainya 80. Terus green. Upload. Sama ya, nggak masuk juga ya. Kenapa ya? Harusnya masuk. Sebentar. Tapi kalau di image ini masuk semua tuh. Masuk semua. Boleh dihapus. Sebentar. Tadi di update sini ya. Nama ini adalah nama file, kemudian apa yang akan masuk ya? Atau mungkin dia terlalu pendek? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Coba kalau kita pakai yang itu deh, pakai tadi yang ini file, green, upload, sukses. Kita lihat tuh ya, grid PNG-nya masuk dia. Kalau untuk yang proses upload ini, kalau prosesnya sama kan, value-nya nama untuk yang foto. Kalau ini foto sama juga nama,
1, 2, 3. Kalau ini 1, 2, 3. Iya. Apa bedanya? Kenapa dia nggak mau? Ada yang beda nggak? Nggak ada yang beda saya. Oh, ini nih. Ada variabel yang sama ternyata. Iya, benar, ada variabel yang sama. Nggak boleh. Berarti di sini kita ganti variabel foto aja ya. Foto gitu. Ini juga foto. Nah, ini dia foto. Oke. Coba kita ulangi di mana? Sini kita mahasiswa. Kemudian untuk Budi, jadi udah oke, dia filenya aja ya, green, upload foto. Nah, udah ya, green PNG. Kemudian untuk Putri juga, misalkan filenya namanya ini, filenya upload foto. Oke, sudah. Tapi kalau kita pakai simpan bisa nggak? Sama aja kayaknya. Simpan. Sama ya, sama aja. Jadi kalau udah ada tombol simpannya, berarti nggak perlu nih. Ini nih nggak perlu nih. Ya. Ulangi misalkan yang Zahra, filenya ini simpan. Nah, udah. Oke. Udah berhasil ya untuk upload fotonya. Selanjutnya terakhir, sebelum selesai, saya ingin di sini nampilin fotonya ya, bukan namanya, tapi menampilkan fotonya. Berarti di sini di data mahasiswa ini bukan echo foto, tapi di sini adalah image source, kemudian nama foldernya foto, slice, kemudian ini kita tutup. Nah, kemudian kita beri size-nya, width-nya misalkan kecil aja 20 pixel. Oke, udah tampil kan fotonya. Yang atas belum ada, nggak apa-apa. Yang udah ada fotonya, kita coba yang paling atas, Budi. Pilih file, cari fotonya, misalkan ini ya. Simpan. Oke, sudah ada fotonya semuanya. Mau diperbesar dikit biar lebih kelihatan. 50 misalkan. Oke, ya. Oke, cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, ini saya cukupkan karena berikutnya saya mau mengisi materi untuk mata kuliah semester 1. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan perkuliahan sampai di sini ya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kita bertemu lagi untuk terakhir di UAS ya. Mungkin untuk kita bisa daring ya. Mungkin hanya memberikan soal saja. Dari sini saya mohon maaf atas kekurangan selama ini. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.